Padang, kota yang biasanya kita kenal dengan kulinernya yang melegenda dan suasana pesisir yang selalu ramai. Tapi beberapa hari yang lalu, suasana itu berubah drastis. Hujan deras yang turun berjam-jam membuat aliran sungai meluap. Dan dalam waktu singkat, banjir besar melanda beberapa wilayah di sekitar kota ini. Air naik cepat, merendam rumah-rumah warga, mengganggu aktivitas dan membuat sebagian orang harus mengungsi. Banyak keluarga yang tidak menyangka air bisa setinggi itu. Bahkan beberapa mengatakan selama puluhan tahun tinggal di sini, baru kali ini banjir datang secepat dan setinggi itu. Di sekitar perumahan Lumin Park pada tanggal 30, kami mendatangi salah satu kawasan terdampak banjir. Saat kami tiba, suasana masih penuh lumpur. Air sisa genangan terlihat di beberapa titik, dan warga masih sibuk membersihkan serta menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Melihat kondisi ini, kami mencoba mendekat, berbicara langsung dengan masyarakat, dan mendengar cerita mereka tentang bagaimana ini terjadi. Bagaimana mereka merasakan detik-detik ketika air masuk, dan bagaimana mereka bertahan di tengah situasi yang tidak mereka duga. Dalam video ini, kami memperlihatkan kisah dari warga yang terdampak langsung. Inilah gambaran nyata tentang banjir yang melanda kota Padang. Bukan sekadar kejadian alam, tapi cerita manusia yang harus bertahan. Terjadi banjir ini jam setengah enam dan mendadak itu. Kalau saya pribadi tidur berempat, anak dua, dan saya yang membangunkan saya itu air. Tapi bangun pertama itu sebelum azan subuh kami udah bangun. Habis itu tidur-tiduran. Nah, pas kejadian pintu didorong sama air. Tapi ya alhamdulillah di sini ada anak kampus, anak kuliah juga yang ngekos. Ya rencananya tuh tanggal 1-nya dia wisuda. Dan kejadian seperti ini diundur wisudanya. Nah dia juga anak istri tertolong sampai di atas loteng. Naik itu di atas rumah. Air, kalau masalah air, kalau kita orang awam mengatakan yang kecil, tidak ada hitungan menit, hitungan detik, sekejap. Dan masalah korban, di sini kami menemukan satu empat di jalan bebas anak kecil, dan saya pribadi menemukan satu remaja. Nah, dan ada satu bapak dan anaknya, bapaknya ketemu, anaknya belum sampai sekarang, umur 3 tahun. Padahal itu pas kejadian itu lewat depan kami itu, depan adik-adik saya, karena dia menyelamat. Yang pikir dia anaknya 3, air deras di depan dia itu lewat. Tapi kalau masalah jumlah mayat belum bisa diketahui, soal masih belum jelas gitu kan. Kalau masalah kerusakan, ya inilah yang selama ini orang bilang di sini, inilah yang terbesar. Dan kalau kata orang tua, sungai ini nggak bisa dibohongin, jalurnya tuh nggak bisa dibohongin, dia kembali ke jalur dia. Dan satu lagi juga masalah kenapa air ini, jadi 2 cabang air itu, dari Lumin, dari proyek Apai. Kalau ini bukan benar lurus mantap dia kemari. Kalau di apa ini dia sudah tertutup kayu-kayu. Air kalau sudah tertutup dia mencari yang rendah, yang lunak. Adik-adik kalau ingin melihat data itu, yang sekarang sungai di kiri itu 17 rumah itu yang hilang. Di sini 2 RT. Kalau di sini 2 RT. Yang lebih parah itu yang Lumin Park sama
cari apa itu. Jelas katanya kurang lebih 17 rumah dan tanah tuh udah hilang. Ya sudah, itu yang bisa saya ceritakan. Banjir ini meninggalkan banyak cerita tentang kehilangan, tentang ketakutan, tapi juga tentang kekuatan warga Padang dalam saling membantu. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa kita harus lebih siap menghadapi bencana dan lebih peduli menjaga lingkungan. Dari Padang, inilah dokumenter kami. Semoga bermanfaat dan membuka mata kita semua.